Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam mediasi, kedua pihak sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Jenis-jenis mediasi. Ada dua jenis mediasi. Yang pertama, mediasi yang dilakukan di luar pengadilan dan mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan. Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang biasa disebut sebagai PMN atau Pusat Mediator Nasional. Kemudian yang kedua, mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan, menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi harus dilakukan sebelum memeriksa pokok perkara perdata dan mediatornya terdiri dari hakim-hakim pengadilan negeri. Selanjutnya terkait dengan proses mediasi yang sering kita kenal dengan proses non-litigasi, yakni sebelum proses mediasi berlangsung harus ada kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk menentukan mediator sebagai pihak ketiga yang akan menengahi kasus tersebut. Dan mediator juga dimintakan kesepakatan terkait dengan waktu dan tempat dilangsungkannya mediasi. Ketika proses mediasi berlangsung, seseorang mediator harus mampu untuk mendengarkan keluhan dari para pihak serta harus mampu untuk memahami pendapat dan keluhan para pihak, baik yang berkaitan dengan sengketa ataupun yang berkaitan dengan solusi tersebut, sehingga dapat menuntun para pihak untuk menuju kata sepakat dan kemudian tidak ada pihak yang dirugikan setelah melakukan proses mediasi. Setelah itu para pihak berpendapat, maka mediator mengonfirmasikan hal-hal yang disampaikan oleh para pihak dan mediator hingga para pihak akan merasa bahwa hal yang telah disampaikan diperhatikan oleh mediator. Jadi mediator bersikap netral di tengah kepentingan-kepentingan yang disampaikan para pihak. Karena ketika mediator memihak ke salah satu pihak, maka akan menghasilkan putusan yang membutuhkan waktu yang lama dan terbelit-belit. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau dalam hal tersebut tidak akan menemukan jalan keluar. Pada tanggal 20 November tahun 2020, Ulfa Julia beserta rekan bisnisnya Adi Lari Afdika mengunjungi kediaman Andi Wahyuni Tindridua untuk meminjam sejumlah uang. Uang tersebut akan mereka gunakan untuk modal usaha. Pada awalnya, mereka ingin meminjam uang 300 juta rupiah, tetapi Andi Wahyuni hanya menyanggupi 250 juta rupiah. Tapi sebelum itu, Andi Wahyuni menekankan bahwa sebaiknya mereka memiliki masing-masing seorang saksi. Dan keesokan harinya, Ulfa Julia dan Adi Lari Afdika mengunjungi kembali kediaman Andi Wahyuni Tindridua. Tak lupa, mereka membawa masing-masing saksi pihak dari Ulfa Julia dan Adi Lari Afdika diwakili oleh Serlina, dan saksi dari Andi Wahyuni Tindridua diwakili oleh saudari beliau sendiri yaitu Nur Aprilia Tamrin. Dan mereka pun sepakat bahwa setiap bulannya akan ada bunga 3%. Dan mereka pun menandatangani surat perjanjian yang disaksikan oleh saksi dari kedua belah pihak. Seiring berjalannya waktu, Ulfa Julia tidak ada itikat untuk ingin mengembalikan uang yang telah dipinjam dari saudari Andi Wahyuni. Andi Wahyuni pun merasa dirugikan dan merasa heran kenapa Ulfa Julia tidak segera mengembalikannya, padahal sudah jatuh tempo dan harus dikembalikan pada saat itu juga. Tetapi, mengingat hubungan baik di antara mereka, Andi Wahyuni pun ingin mengajukan mediasi kepada saudari Aziza Syabani sebagai mediator yang telah dipilih. Selamat pagi ibu-ibu yang saya hormati. Bagaimana kabarnya? Baik, sebelum kita melakukan mediasi kita pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan atau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aziza Syabani SHMH selaku mediator yang telah ibu pilih. Syarat mediator, yang pertama memiliki sertifikat mediator, yang kedua keberadaannya sudah mendapat kesepakatan dari kedua belah pihak, yang ketiga tidak memiliki kepentingan apapun terhadap kedua belah pihak, yang keempat memiliki pemahaman yang mendalam soal hukum dan proses hukum, yang kelima mampu bersikap netral, yang keenam memiliki skill komunikasi yang baik dan efektif, yang ketujuh memiliki empati dan kecermatan, yang kedelapan kemampuan dalam menganalisis masalah dan memberi solusi, yang kesembilan memiliki kemampuan leadership yang baik, yang kesepuluh memiliki etika profesionalitas tinggi. Selanjutnya, saya persilahkan kepada para ibu untuk memperkenalkan diri masing-masing.
Bapak Ibu, saya atas nama Dewa Yudita Nirwa selaku pihak pertama dari kasus ini. Dan saya atas nama Ulfa Julia sebagai pihak kedua dari kasus ini. Baiklah Ibu, karena Ibu telah sepakat bahwa saya sebagai mediator pada pagi hari ini untuk melanjutkan kasus Anda, saya sedikit ingin menerangkan tentang mediasi. Mediasi itu adalah alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak akan saling berdialog untuk menemukan titik temu atau kesepakatan. Selanjutnya, saya selaku mediator pada pagi hari ini, saya akan memberikan fasilitasi yakni negosiasi. Nah, di sini saya akan menerangkan sedikit tahapan-tahapan mediasi. Yang pertama itu, saya akan memberikan penjelasan kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan memberikan definisi dan menentukan agenda pembicaraan. Dan yang keempat, setelah itu kita akan masuk tahap negosiasi. Dan yang terakhir, ketika kita melakukan tahap negosiasi dan mendapatkan suatu kesepakatan, maka kita akan melanjutkan negosiasi akhir. Nah, baik ibu-ibu sekalian, apakah ibu sekalian sepakat terkait tahapan-tahapan mediasi yang saya sebutkan tadi? Baiklah, kita mulai mediasi kita pada pagi hari ini. Saya persilakan kepada Ibu Wahyuni terlebih dahulu untuk menyampaikan suatu keterangannya. Tidak apa-apa Ibu? Baik, silakan. Jadi Bu, sebenarnya ini Ibu Ulfa masih berkaitan dengan saya, namun sampai sekarang Ibu Ulfa ini tidak bayar UTP sama saya, tidak tahu beberapa kali ini kelihatan sama dia, tapi sampai sekarang belum ada itikat yang bayar sama saya. Baik, dari penjelasan Ibu Wahyuni, ternyata Ibu kecewa atas Ibu Ulfa Julia. Baik, terima kasih atas keterangannya. Selanjutnya kita dengar penjelasan dari Ibu Ulfa Julia. Ibu, itu benar terhadap yang dikatakan saudari Yenti Wahyuni. Saya merasa masih banyak alternatif lain yang bisa dilakukannya karena dilakukannya ini mencoreng harga diri saya. Jadi begitu Bu, karena beberapa kali tanya kita bisa saya dan bayar. Tenang Bu. Dalam mediasi itu, apabila ada pihak yang berbicara, maka pihak yang lainnya harus mendengarkan. Kalau begitu, bisa saja mediasi kita pada pagi hari ini tidak berjalan dengan sesuai. Apakah Ibu ingin mediasi kita tidak berjalan sesuai? Bagaimana? Apakah mediasi ini berlanjut atau tidak? Baik, karena kita sepakat untuk melanjutkan mediasi kita pada pagi hari ini, saya persilakan kembali kepada Ibu Ulfa juga untuk menjelaskan ulang kembali. Terus terang Bu, saya kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh saudara Yenti Wahyuni. Memang benar saya menunggak hutang saya, tetapi saya berniat untuk membayarnya. Jika tindakan yang dilakukan Yenti Wahyuni seperti ini, itu mencoreng nama baik saya. Nah, baik, karena dari penjelasan Ibu Ulfa juga, jadi saya dapat menyimpulkan bahwasanya usaha Ibu itu kurang dihargai dan berguna untuk menjaga nama baik Ibu. Kemudian Ibu menginginkan kedua belah pihak itu menjaga nama baik. Apakah benar seperti itu Ibu? Benar Bu. Baik, karena setelah itu saya mendengarkan penjelasan dari Ibu Edwani dengan Ibu Ulfa juga, maka saya akan menemukan beberapa kesalahpahaman awal. Yaitu pertama, ibu-ibu menginginkan adanya hubungan baik. Yang kedua, ibu-ibu menginginkan agar masalah ini cepat selesai. Apakah benar begitu? Benar Bu. Baik, karena saya telah mendengarkan penjelasan dari para ibu sekalian, selanjutnya apakah ada saksi atau orang yang mengetahui masalah tersebut? Ada Bu. Baik, jika ada tolong panggil ke ruangan ini. 15 menit kemudian, para saksi dari kedua belah pihak pun datang. Baik ibu-ibu, karena sudah masing-masing ada saksi, di sini saksi pihak dari Ibu Ani Wahyuni, apa betul? Baik, dari sini saksi dari pihak Ibu Ulfa. Betul. Baik, sebelum itu saya persilakan dulu kepada ibu-ibu untuk memperkenalkan diri. Pertama, dari pihak Ibu Wahyuni, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Nora Prihatama, ini saksi dari Ibu Ani Wahyuni. Baik, saya Serlina selaku saksi dari Ibu Ulfa. Oke, ibu-ibu langsung saja saya ingin menanyakan mengenai seberapa tahukah ibu-ibu mengenai kasus utang piutang antara Ibu Ani Wahyuni dengan Ibu Ulfa. Saya ingin tanya dulu kepada pihak dari Ibu Ulfa. Baik, yang saya ketahui bahwa Ulfa memang meminjam sebanyak 250 juta kepada Ibu Ani Wahyuni dan diberikan jangka waktu terakhir pada bulan Januari. Akan tetapi karena bisnis yang Ibu Ulfa jalankan ini tidak berjalan lancar dengan partnernya yaitu Adila, sehingga itulah yang menjadi sebab kenapa Ibu Ulfa ini tidak membayar hutangnya dengan tepat waktu. Baik, terima kasih kepada Ibu Serlina atas penjelasannya. Selanjutnya kita beralih kepada Ibu
Nur Apriantari selaku saksi dari pihak Ibu Andi Wahyuni NT2. Silakan Ibu memberikan keterangannya. Baik, sebenarnya saya juga kurang tahu tentang hal ini. Tetapi intinya yang saya ketahui yaitu Andi Wahyuni NT2 dan Ibu Ulfa Julia sangat berteman baik. Dan Ibu Andi Wahyuni NT2 rela meminjamkan uang kepada Ibu Ulfa Julia dengan batasan waktu 6 Januari 2023 dengan perjanjian yang mereka sudah sepakati. Baik, ada dari penjelasan saksi dari pihak Andi Wahyuni, ternyata di antara keduanya ada surat perjanjian. Apakah betul? Baik, terima kasih ya atas keterangan yang telah diberikan. Baik, dari para saksi silahkan keluar dari ruangan. Baiklah, karena saya telah mendengarkan keterangan dari para saksi, seperti yang kita ketahui bahwasanya Ibu Andi Wahyuni dan Ibu Ulfa Julia ketika melakukan suatu utang piutang itu ternyata kalian telah melakukan perjanjian terlebih dahulu. Apakah benar itu? Baik, kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan utang piutang tersebut di kemudian hari apa? Saya persilakan kembali kepada Ibu Andi Wahyuni untuk menjelaskan. Saya hanya ingin Ibu ini segera melunasi utangnya di mata di tempo. Baik, jadi Ibu menginginkan agar penghutang cepat melunasi, benar itu? Baik, mengenai penjelasan dari Ibu Andi Wahyuni, apakah pihak Ibu Ulfa ada tanggapan? Baik Bu, saya sekali lagi sangat kecewa dengan tindakan Ibu Wahyuni karena tindakan yang gegabah yang dia lakukan bisa diselesaikan dengan baik-baik dengan cara kekeluargaan. Oke, dari penjelasan Ibu Ulfa dengan Ibu Andi Wahyuni dapat saya simpulkan bahwa jika masalah utang piutang dapat cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Wahyuni dengan Ibu Ulfa dapat dilanjutkan. Apakah benar Bu? Baik, selanjutnya karena dalam mediasi ini kita melakukan etikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya izinkan saya untuk menulis sedikit permasalahan kita. Baik, di sini para pihak pertama dan pihak kedua bisa lihat bahwa di sini saya telah menemukan ada dua permasalahan. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana penyelesaian pembayaran tersebut. Nah, di sini kan ada dua pembahasan atau permasalahan. Nah, di para ibu yang manakah yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Bagaimana tanggapannya? Yang mana mau diselesaikan terlebih dahulu? Yang jelas Bu, saya hanya ingin Ibu Ulfa ini cepat melunasi utangnya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu Ulfa juga bagaimana? Benar, kalau masalah utang piutang ini saya akan membayar, tetapi bisakah diberikan waktu? Oke. Bagaimana dengan Ibu Andi Wahyuni? Apakah dari pihak Ibu ada pertimbangan lain? Oke. Bagaimana agenda kita pertama ini akan membahas nama baik atau hubungan antara kedua belah pihak. Apakah Ibu setuju? Oke. Baik, setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya akan memberikan kesempatan bagi ibu-ibu mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengumumkan usulannya? Apakah Ibu Wahyuni ataukah Ibu Ulfa Julia? Menurut saya sebaiknya Pak, yang baik sehingga waktu kasih pinjaman yang begitu besar, tapi Ibu ini malah memanfaatkan Pak, ada kesempatan juga untuk dibayar sekarang utangnya. Bagaimana dengan Ibu Ulfa? Baik, kalau terkait utangnya Bu, saya pasti akan membayarnya, tetapi tidak dengan waktu dekat ini karena saya memiliki kesulitan keuangan untuk pengertiannya. Oke. Apakah Ibu Ulfa memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Andi Wahyuni? Bagaimana jika kita membuat perjanjian tertulis mengenai jumlah uang yang dibayar dengan waktu untuk pembayarannya? Baik, bagaimana dengan saudara Ibu Wahyuni? Saya sangat setuju mengenai perjanjian yang kita melakukan dalam perjanjian tersebut tentang itu ya. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik Ibu Ulfa dan Ibu Andi Wahyuni sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan dengan baik. Apakah Ibu memiliki usulan masalah ini? Baik, kalau mengenai hal itu, selanjutnya saya harap saudara Andi Wahyuni tidak mengambil tindakan gegabah dengan melakukan tindakan seperti mediasi. Saya harap kedepannya Andi Wahyuni bisa membicarakannya dengan baik-baik. Baik, jika saya lihat pandangan dari Ibu Ulfa, ternyata Ibu Ulfa ini sangat berikat untuk menjaga nama baik masing-masing. Selanjutnya bagaimana tanggapan Ibu Wahyuni? Karena Ibu saya juga tidak
dari penjelasan para pihak, saya melihat bahwasannya Ibu Adi Wahyuni dan Ibu Ulfa sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana, ada tanggapan dari pihak Ibu Ulfa? Mengenai pelunasannya Bu, saya berjanji akan membayarnya, tapi mungkin bisa diberikan waktu ke saya minimal waktu 3 bulan untuk segera membayar kepada saudari Adi Wahyuni. Baiklah, bagaimana dengan tanggapan Ibu Adi Wahyuni? Dari pihak Ibu Ulfa Julia sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Tidak masalah Bu, saya bisa memberi waktu selama 3 bulan untuk melunasikan. Oke, jadi begini, pihak Ibu Adi Wahyuni ini membutuhkan kepastian dari pihak Ibu Ulfa. Apakah Ibu Ulfa dapat menjamin bahwa semua utang piutang Ibu pada bulan ketiga dapat dilunaskan? Baik Bu, karena peminjaman uang yang saya lakukan kepada Adi Wahyuni kan itu adalah modal bagi usaha saya. Kemungkinan modal saya akan bertumbuh dan 3 bulan ke depan saya akan membayar utang saya kepada Adi Wahyuni. Baik, menurut saya usulan Ibu sudah konkret. Bagaimana dengan tanggapan Ibu Adi Wahyuni atas usulan yang diberikan oleh Ibu Ulfa? Terus terang Bu, sebenarnya saya ingin Ibu ini sekarang melunasikannya, namun karena Ibu ini kesulitan, saya memberikan kesempatan untuk 3 bulan untuk melunasikan. Baiklah, pada pertemuan mediasi kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontak pada bulan ketiga. Dan artinya 3 bulan ke depan utang piutang ini sudah lunas dibayarkan. Apakah betul Ibu Bu? Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana akan mengikat kedua belah pihak, ya Ibu. Baik, kalau begitu tunggu dulu ya, saya buatkan surat kesepakatan perdamaian. Surat kesepakatan perdamaian adalah sebuah dokumen hukum yang dibuat untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara dua pihak atau lebih dengan cara damai melalui kesepakatan bersama, yang dimana isi surat kesepakatan perdamaian berisi kesepakatan yang tercapai antara para pihak yang bersengketa dan dipandang sah secara hukum. Baik Ibu, ini adalah surat kesepakatan perdamaian. Selanjutnya silakan Ibu masing-masing tanda tangan. Nah, ini surat Ibu menjadi bukti atas perdamaian antara kedua belah pihak. Jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, surat ini bisa menjadi bukti dan diajukan kepada pengadilan. Kalau begitu, sebelum ibu-ibu meninggalkan tempat ini, silakan untuk berjabat tangan sebagai bentuk silaturahmi.